Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatoni dari SMA Takmeria Surabaya untuk membacakan sebuah teks orasi mengenai implementasi pendidikan karakter untuk memperbaiki moral bangsa. Hadirin yang terhormat, sebelumnya marilah kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas matinya moral bangsa ini dari tahun ke tahun. Pendidikan sesungguhnya adalah momentum dalam pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Kemudian hadirin yang terhormat, karakter sendiri adalah kunci keberhasilan seseorang menuju kesuksesan, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai khas, baik, watak, ataupun akhlak dan kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara berpandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Namun nyatanya para hadirin yang terhormat, lihatlah moral bangsa ini, lihatlah karakter dari generasi bangsa ini. Negeri yang suci ini, negeri yang penuh budaya ini, negeri yang dibangun dari tetes keringat, air mata, bahkan darah para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan segala hidup dan matinya untuk negeri ini. Namun lihatlah para hadirin yang terhormat, lihatlah di mana-mana, lihatlah di seberang sana, di penjuru negeri, banyak sekali para pemuda-pemudi yang tidak memiliki moral. Arti Pancasila, arti tujuan bangsa ini. Lihatlah mereka telah menyayati ibu pertiwi kita, kulit demi kulit. Darah ibu pertiwi kita telah berceceran. Air mata ibu pertiwi kita menangis setiap saat, detik saat melihat karakter bangsa ini. Bangsa yang dimana pijakan kakinya itu merupakan bangsa yang memiliki identitas karakter negeri. Dan lihatlah kebobrokan moral pelajar yang brutal, kemudian komersialisasi yang semakin kental, kemudian kasus guru mencabuli siswa, serta belajar pun tak tahu entah kemana. Inilah potret pendidikan Indonesia yang dipenuhi carut marut yang tak henti-henti. Lihat saja kasus tawuran remaja di tengah pandemi wabah saat ini saja. Pemuda pun masih saja terjerat aksi tawuran, lempar batu, berkata-kata yang tak sesuai dengan moral, kemudian membawa senjata tajam yang tak seharusnya digunakan. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan di dalamnya. Lihat saja pada tahun 2020 ditemukan kasus tawuran di Sumedang, di mana para pelakunya adalah seorang pelajar yang berjumlah 20. Adanya senjata tajam di tangan mereka. Hal ini membuktikan bahwa bobroknya moral bangsa ini. Baik para hadirin yang terhormat, lantas tak menangiskan negeri ini ketika bangsa ini dijajah oleh negeri kita sendiri, oleh para generasi kita sendiri, generasi yang seharusnya menjadi tiang tombak dalam kemajuan negeri ini, justru mengacungkan pisau, mengacungkan senjata tajam pada negeri kita sendiri, menusuk ibu pertiwi kita sendiri di dalam negeri kita sendiri. Lantas apakah tak ada jalan keluarnya? Apakah tak ada harapan? Apakah harapan itu masih ada? Apakah harapan Indonesia telah gagal? Apakah pendidikan Indonesia akan semakin terpuruk? Apakah generasi Indonesia akan menjadi hancur? Apakah Indonesia tidak lagi mempunyai penerus bangsa? Jawabannya adalah itu masih ada. Baik para hadirin yang terhormat, inilah bukti-bukti bahwa pendidikan bisa memperbaiki moral bangsa ini. Di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan kemajuan dunia, ilmu pengetahuan,
dan teknologi memberikan perubahan. Peristiwa karakter Indonesia yang kian menyimpang perhatian khusus bagi kami pemerhati pendidikan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia bahwa pembangunan kualitas karakter di Indonesia semakin meningkat, tepatnya pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2010. Dideklarasikan Gerakan Nasional Pembangun Karakter Bangsa mengacu pada 5 nilai karakter bangsa, yakni 1. Manusia Indonesia yang bermoral, berakhlak, dan bertingkah laku baik. 2. Mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional. 3. Manusia Indonesia kedepannya menjadi manusia inovatif dan terus mengejar kemajuan. 4. Memperkuat semangat harus bisa yang terus menjadi solusi dalam setiap kesulitan. 5. Manusia Indonesia harus menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya. Dan berikut negara yang telah menerapkan pendidikan karakter seperti negara Malaysia dan Jepang. Dan seiring berkembangnya zaman, berbagai kehidupan mulai berubah. Nggak terkecuali mulai dari pendidikan. Lovers yang lahir di tahun 90-an pasti merasakan ada sejumlah hal yang berubah di kehidupan sekolah. Baik dalam segi teknologi, pergaulan siswa maupun metode pembelajaran. 1. Cara belajar di kelas. Generasi 90-an pasti sempat mengalami cara belajar menggunakan papan tulis hitam dan kapur. Namun sekarang nampaknya alat bantu belajar tersebut ditinggalkan, diganti oleh papan tulis dan marker. Bahkan sekolah modern saat ini sudah menggunakan teknologi canggih untuk membantu kegiatan mengajar seperti proyektor dan laptop. 2. Tujuan sekolah. Rasa tanggung jawab, sopan santun, kejujuran, dan semangat belajar jadi tujuan utama para orang tua, guru, dan siswa di era pendidikan sebelumnya. Sayang, entah mengapa nilai-nilai tersebut kian pudar, kian kita hanya mementingkan nilai yang tercantum di dalam rapot seperti tolak ukur keberhasilan siswa di sekolah. Padahal maupun setinggi apapun angka yang didapat belum tentu mencerminkan kepribadian yang baik dan luhur pada diri siswa. 3. Materi pelajar dan status sekolah. Zaman sekarang sekolah dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang berstatus nasional, nasional plus, dan internasional. Kurikulumnya yang digunakan pun berbeda, tergantung dari status dan akreditasi sekolah. Hal tersebut seolah mempertajam kesenjangan sosial di ranah pendidikan. Sementara pada zaman dahulu, kegiatan belajar mengajar di sekolah masih erat kaitannya dengan pembentukan karakter siswa, baik di sekolah favorit ataupun sekolah biasa. Materi yang diajarkan pun cenderung sama. Kalaupun ada perbedaan, tak terlalu mencolok seperti sekarang. Sekian, terima kasih.